wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Agus, silakan pimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Mari mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, coba luruskan bangku, meja kalian, kemudian lihat sekitar kalian, kanan kiri, ada sampah atau tidak. Jika ada, pungut dulu, kemudian buang ke tempat sampah. Ingat, lingkungan yang bersih membuat kalian nyaman untuk belajar. Bu, izin membuang sampah. Silahkan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Jessica, Bu. Kenapa? Kemarin badannya panas, jadi hari ini nggak bisa masuk. Mudah-mudahan besok Jessica sembuh, bisa berkumpul bersama kita lagi. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar 3.4 menganalisis transaksi-transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa dan mempostingnya ke dalam buku besar. Materi yang kedua, KD 4.4 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke dalam buku besar. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita dapat hari ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Yang kedua, kalian mampu menentukan prosedur pembuatan ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Yang ketiga, kalian mampu mendiagnosis letak masalah-masalah yang akan dicatat dalam jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Dan yang terakhir, kalian mampu memperbaiki neraca saldo yang belum sesuai melalui penyusunan jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke dalam buku besar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Anak-anakku, siapa yang masih ingat siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Siapa masih ingat? Ya silahkan. Dimulai dari menganalisis bukti transaksi, Bu. Bagus. Selanjutnya apa? Bu, Ya, Fitri. dilanjutkan dengan proses pencatatan, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Hebat. Selanjutnya apa lagi? Ya, Dilanjutkan dengan memposting atau memindahkan jurnal ke dalam buku besar. iya. Yang terakhir apa? Siapa yang masih ingat? Ya, Elisa. Menyusun neraca saldo yang berasal dari saldo akhir buku besar, Bu. Bagus. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, berarti kalian masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini kita bisa lanjut ke materi yang baru. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat minggu lalu. Ada berapa kelompok ya? Ada 5 kelompok, Bu. Oh iya, silakan kalian duduk berkelompok. Baik, Ibu minta kalian amati video dengan tampilan slide yang akan Ibu tampilkan di depan.
dari tampilan tersebut. Bu, Ya, maksud dari kedua tayangan tersebut sebenarnya apa? Saya masih bingung. Bu, boleh saya menjelaskan? silakan. Menurut saya, tayangan tadi mengabarkan tentang bagian akuntansi sedang berdiskusi dengan divisi lain karena adanya perbedaan rasa saldo antara divisi lain dengan bagian akuntansi. Yang lainnya, ya silakan. Video yang Ibu tampilkan merupakan gambaran simulasi dalam perusahaan ketika terjadi perbedaan antara saldo bagian akuntansi dengan bagian lain, sedangkan slide yang Ibu tampilkan merupakan kesimpulan permasalahan dari tayangan video, di mana kesimpulannya dibuat dalam bentuk neraca lajur oleh orang akuntansi. Ada yang lain lagi? Bu, Ya, menurut saya Ibu menampilkan neraca lajur yang salah karena neraca lajur yang ditampilkan tidak sesuai dengan prosedur pencatatan neraca lajur. Terlihat bahwa kolom penyesuaian masih kosong, jadi bagaimana bisa kolom neraca saldo setelah penyesuaian sudah terisi? terusnya ada yang lain lagi? Bu, Ya, menurut saya adanya bukti dari bagian lain yang belum dicatat oleh bagian akuntansi, sehingga saldo dari bagian lain dengan saldo bagian akuntansi itu berbeda. hebat sekali kalian semua ya, jawabannya bagus-bagus. Baik, menurut kalian apa permasalahan dari kedua tayangan tadi? Ada yang menjawab? Keduanya mempermasalahkan belum adanya transaksi penyesuaian, Bu. Yang lainnya? Saya, Bu. Iya. Keduanya mempermasalahkan neraca saldo yang harus disesuaikan, Bu. Nah, baik. Untuk memecahkan kasus permasalahan di depan tadi, Ibu persilakan kalian diskusi bersama teman kelompoknya. Baca juga buku literatur yang ada. Ada pertanyaan? Bu, Ya, bolehkah kami membuka handphone untuk mengakses informasi dari internet? boleh ya. Kalian dipersilakan untuk membuka handphone dengan catatan tidak boleh kalian membuka situs yang lain selain penyesuaian. Selain itu, Ibu juga akan bagikan handout beserta bukti memorial. Silakan kalian amati handout beserta bukti memorialnya. Coba lihat, ini neraca lajur di depan tadi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut buku yang aku baca sih, kalau neraca saldo setelah disesuaikan itu bisa ada saldonya. Kalau jurnal penyesuaian udah ada saldonya. Iya benar, waktu kita kelas 10 juga kan pernah dijelaskan bahwa kolom neraca saldo setelah penyesuaian bisa terisi jika kolom penyesuaian sudah terisi. Memang benar, jadi letak permasalahan utamanya adalah kita harus mencari penyesuaiannya. Neraca lajurnya tampak berbeda dari biasanya ya. Iya, kalau berdasarkan situs yang telah saya baca di internet, seharusnya yang terisi penyesuaiannya dulu. Bingung, jadi harus dibagaimanakan ya? Ya harus dibuat penyesuaiannya dulu. Teman-teman, masalah utama kita adalah menentukan penyesuaian yang tepat sehingga neraca saldo yang disesuaikan menunjukkan angka yang sebenarnya. Menurut buku yang saya baca, terlebih dahulu kita cari permasalahan yang ada dalam bukti memorial. Menghitung langsung dari perbedaan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan neraca saldo setelah penyesuaian juga bisa kok. Tapi kalau kita langsung hitung di situ, bagaimana kalau ada angka yang salah? Angka-angka tersebut belum tentu sesuai dengan penyesuaian. Sudah sampai mana pekerjaannya anak-anak? Ini Bu, kami masih mempermasalahkan solusi apa yang paling tepat untuk menjawab permasalahan ini. Menurut kalian, solusi apa yang paling tepat? Menurut saya, Bu, pertama kita harus mengamati bukti memorial yang merupakan bukti pendukung mengenai hal-hal apa saja yang harus disesuaikan. Bukti ini biasanya dibuat oleh manajer akuntansi berdasarkan laporan dari masing-masing divisi di bawahnya. Setelah itu kita lihat pendekatan pencatatan apa yang digunakan perusahaan tersebut, lalu hitung saldonya. Setelah itu buat jurnal penyesuaian yang cocok untuk transaksi tersebut. Bagus, teruskan diskusinya ya. Baik Bu. Kalau dilihat mesti
Teman-teman, ini ada masalah pada perlengkapan. Bagaimana penyesuaiannya ya? Apa pendekatan neraca atau laba rugi yang digunakan? Menurut materi yang saya baca lewat internet, kita harus lihat dulu bukti memorialnya. Berapa perlengkapan yang telah terpakai atau perlengkapan yang tersisa di perusahaan. Langsung saja neraca saldo setelah penyesuaian dikurangi dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Gak usah susah-susah. Ya nggak bisa gitu dong, Pi. Perhitungan kan ada dasarnya. Akuntansi bekerja berdasarkan bukti transaksi. Jadi kita harus lihat dulu bukti memorialnya seperti apa. Anak-anak, apa ada masalah? Ini Bu, kami masih menganalisis transaksi penyesuaian yang diperlukan, juga mencoba menghitung berapa selisih dari tiap perkiraan yang diperlukan, juga mencoba menentukan pendekatan pencatatan yang dilakukan, Bu. Menurut kalian, bagaimana cara menghitungnya? Ini Bu, kita lihat saldo neraca di neraca saldonya. Kemudian kita lihat saldo di penyesuaiannya. Terjadi penambahan atau pengurangan. Bagus, lanjutkan lagi diskusinya ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Ibu minta siapa di antara kelompok kalian yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kami Bu, dari kelompok Harta Lancar. Baik, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Harta Lancar akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk menyelesaikan permasalahan yang kita dapat, yaitu menganalisis ayat jurnal penyesuaian, kita dapat memperoleh ayat jurnal penyesuaian dari neraca saldo dan bukti memorial. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pendekatan pencatatan apa yang akan kita gunakan. Untuk pembahasan lebih jelasnya akan dibahas oleh Zerito. Prosedur untuk mencatat ayat jurnal penyesuaian menurut kelompok kami adalah: Pertama, kita lihat neraca saldo pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita lihat saldo perlengkapan. Di situ menunjukkan angka Rp6.500.000. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan neraca karena transaksi pembelian perlengkapan dicatat dalam akun perlengkapan. Kemudian kita lihat bukti memorial. Di situ tertulis perlengkapan yang terpakai selama bulan Januari sebesar Rp5.450.000. Sehingga jurnal penyesuaian yang akan dibuat akan melibatkan dua perkiraan, yaitu beban perlengkapan di sisi debit sebesar Rp5.450.000 dan perlengkapan di sisi kredit sebesar Rp5.450.000. Setelah itu, kita masukkan ayat penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian di neraca lajur, sehingga saldo neraca saldo sebelum penyesuaian yang berjumlah Rp6.500.000 di sisi debit akan dikurangi dengan pemakaian bulan Januari sebesar Rp5.450.000 di sisi kredit, sehingga hasil real perlengkapan dapat terlihat dalam neraca saldo setelah penyesuaian sebesar Rp1.050.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman lebih paham mengenai jurnal penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita perhatikan hasil presentasi dari kelompok Harta Lancar. Kita lihat di depan. Menurut kalian, ada penambahan atau ada sanggahan atas hasil presentasi kelompok Harta Lancar? Saya Bu. Ya silakan Ayu. Saya mau menambahkan untuk hasil dari kelompok Harta Lancar. Untuk pembuktian pada neraca saldo setelah penyesuaian, ada baiknya kalau ditampilkan hasil posting dalam buku besarnya, sehingga akan terlihat saldo pada buku besar akan sama dengan saldo pada neraca saldo setelah penyesuaian. Misalnya, untuk buku besar perlengkapan, kita lihat asalnya terdapat saldo sebesar Rp6.500.000 di sisi debit. Ketika terjadi penyesuaian, disimpan saldo sebesar Rp5.450.000 di sisi kredit, sehingga saldo akhir buku besar perlengkapan menunjukkan saldo Rp1.050.000. Kemudian kita lihat saldo perlengkapan pada neraca saldo setelah penyesuaian. Jika hasilnya sudah sama, berarti solusi yang diberikan sudah benar.
Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Saya Bu. Silakan. Menurut saya, ketika terjadi masalah perbedaan antara neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, maka harus dibuat penyesuaian supaya antara catatan dan fisik nilainya sama. Ada yang lainnya? Ya silakan. Penyesuaian dicatat berdasarkan informasi bukti memorial. Yang lainnya? Bu, silakan. Penyesuaian merupakan siklus akuntansi setelah tahapan membuat neraca saldo, di mana transaksi yang digunakan adalah bukti transaksi memorial. Bagus sekali jawaban kalian, semuanya hebat-hebat ya. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Kenapa kita harus membuat penyesuaian? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Penyesuaian dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara saldo yang dihasilkan oleh bagian akuntansi dengan saldo real yang dihasilkan oleh tiap divisi. Jadi pada intinya bila ada perbedaan antara laporan dengan realita di lapangan, maka perlulah untuk dibuat penyesuaian. Bagus ya, berarti kalian sekarang sudah paham bahwa penyesuaian itu diperlukan. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, anakku sekalian, materi kita minggu depan yaitu kita akan menyusun neraca lajur. Ibu minta kalian pelajari dulu mengenai neraca lajur di rumah. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Agus, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Ya Bu.